Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam GPIB Karunia Mangga. Kita kembali lagi dalam program Kafit 10. Karunia Firman didengarkan 10 menit. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vikaris Patrick Junior Piri. Saya adalah Vikaris tahun pertama di GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan, Belitung. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13 dengan tema berhikmat di tengah keanekaragaman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristus boleh dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, bebas. Kita tidak terkekang dengan hukum-hukum agama yang menyulitkan, tetapi berfokus kepada tindakan kasih. Bebas termasuk dalam hal makanan. Peraturan tentang halal dan haram hampir tidak ada. Kita semua tahu bahwa halal dan haram bukanlah persoalan dari apa yang masuk ke dalam mulut kita, melainkan apa yang keluar dari dalam diri kita. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, apabila itu adalah yang buruk bagi sesama, maka itu adalah haram hukumnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahkan Rasul Paulus juga mengemukakan bahwa segala hal baik untukku, tetapi tidak semuanya berguna. Kita boleh makan daging B2, kita boleh minum minuman beralkohol, tetapi apakah harus berlebihan? Apakah harus rutin dikonsumsi? Tentu tidak. Apalagi jika sampai akhirnya kita jatuh sakit, kolesterol tinggi, atau bahkan sampai hilang kesadaran dan melakukan hal-hal yang berbau kekerasan dan kriminal. Bapak Ibu, ini mudah untuk kita pahami bersama. Tetapi bagaimana dengan mereka yang baru menerima Kristus di dalam kehidupan mereka? Contoh, ketika ada saudara kita yang menjadi bagian, menjadi orang Kristen, ketika di kehidupan lamanya daging B2 adalah sesuatu yang haram. Apakah kemudian saat ini saudara kita tersebut dengan damai di hati mengkonsumsi makanan yang dulu haram baginya? Ada yang iya, tetapi ada juga yang tidak. Bukan merupakan hal yang salah. Semua butuh penyesuaian diri. Hal ini justru menjadi salah ketika kita yang Kristen sejak lama justru memaksakan saudara kita untuk ayo kita makan. Kita harus bisa makan. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu jika hal itu yang terjadi, apalagi di dalam sebuah persekutuan, soal makanan kita berdebat, bahkan memaksa orang lain untuk makan. Bukan sukacita yang terjadi, justru malah perpecahan. Hal inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang dialami oleh jemaat di Korintus, seperti yang digambarkan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini dari 1 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Jemaat hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda-beda agama, kepercayaan, suku bangsa, dan pemikiran. Bahkan di dalam jemaat sendiri pun mereka berbeda-beda Bapak Ibu. Kurang lebih mungkin hampir sama dengan kita yang ada di jemaat GPIB. Berbeda-beda latar belakang, budaya, dan suku bangsa. Namun pada saat itu budaya penyembahan dewa-dewi masihlah sangat kental. Tidak menutup kemungkinan jemaat menerima Kristus dengan latar belakang kehidupan menyembah dewa-dewi, terkadang masih menghidupi dan menghayati kebiasaan atau ritual keagamaannya yang dulu. Mereka butuh proses Bapak Ibu. Mereka butuh dukungan, butuh penguatan dari siapa? Tentu dari jemaat Korintus sendiri. Oleh sebab itu surat ini disampaikan oleh Paulus kepada seluruh jemaat di Korintus untuk melihat bahwa perbedaan yang ada di dalam jemaat adalah sebuah masalah
jika mereka tidak saling bekerja sama untuk menghadapinya. Jemaat yang telah lebih dahulu mengenal dan menerima Kristus di dalam kehidupan mereka seharusnya menjadi pribadi yang paling berhikmat dan bertoleransi terhadap yang lain. Dan tentunya sikap ini diwariskan oleh kasih Allah yang kita kenal. Segala pengetahuan yang dimiliki jangan kemudian dijadikan alat untuk menjatuhkan sesama atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu, jemaat Korintus, bahkan kita sendiri pun tahu bahwa tidak ada yang namanya persembahan berhala. Karena kita hanya mengenal satu Bapa yang tentunya paling berkuasa atas kehidupan seluruh umat manusia. Ketika ada di antara jemaat yang dulunya menyembah dewa dan masih menghayati bahwa ritual makan daging adalah merupakan bagian dari persembahan, jemaat Korintus tidak perlu berdebat, apalagi sampai melakukan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi mereka yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Paulus berpesan agar jangan sampai jemaat justru malah terlihat di kuil berhala dan makan di sana. Sekalipun mereka tidak menghayatinya sebagai sebuah ritual persembahan, hal tersebut justru malah nanti akan memperkuat kembali iman saudara mereka yang lain untuk kembali melakukan ritual penyembahan. Jangan jadi batu sandungan, itu intinya Bapak Ibu. Bahkan Paulus di akhir suratnya pun mengatakan bahwa ketika ia mendapatkan pilihan, ketika diperhadapkan dalam keadaan yang sama seperti yang dialami jemaat, ia tidak akan makan daging lagi. Apabila makanan justru menjadi batu sandungan, aku tidak akan makan daging lagi untuk selama-lamanya. Paulus mau mengatakan bahwa dalam persekutuan kita jangan mengutamakan ego. Kita jangan memikirkan keinginan atau kepentingan pribadi. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar. Utamakanlah kasih persaudaraan. Perbedaan di dalam sebuah persekutuan bukan menjadi masalah apabila kita saling merendahkan diri dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang bersama-sama kita baca pada malam hari ini bukan sekedar mau berbicara tentang halal dan haram, bukan sekedar soal apakah penyembahan berhala itu ada atau tidak, perlu dilakukan atau tidak, bukan juga sekedar soal bagaimana caranya menghadapi dan menanggapi saudara seiman kita yang masih menghidupi ritual-ritual di luar Kristenan, melainkan sikap berhikmat. Berhati-hatilah dalam berpikir, berbicara, dan bertindak terhadap orang lain, agar tidak menjadi batu sandungan bagi saudara kita. Ayat ke-11 dalam pembacaan kita pada malam hari ini mengatakan bahwa kematian Kristus berlaku bagi semua orang. Persekutuan yang kita miliki pada saat ini merupakan bagian dari karya keselamatan. Kristus mengumpulkan kita sebagai sebuah persekutuan. Jangan sampai dirusak oleh pemikiran, perkataan, dan sikap kita yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika jalinan relasi di dalam persekutuan boleh berjalan dengan baik Bapak Ibu, jangan takut untuk juga menjalin relasi dengan mereka yang ada di luar gereja. Kita hidup berdampingan, berbeda suku bangsa, budaya, kepercayaan, dan pemikiran. Ketika di dalam persekutuan kita mengutamakan sikap saling menghargai dan bertoleransi, hal seperti demikian juga yang harus kita hidupi ketika kita menjalin relasi dengan mereka yang ada di luar persekutuan kita. Kita bagian dari bangsa ini Bapak Ibu. Ketika ada kerinduan untuk dapat hidup berdampingan, bertoleransi, membangun dan merawat keberagaman yang ada, siapa lagi yang mau mewujudkannya jika bukan diri kita sendiri? Allah mati bagi seluruh umat manusia. Kasih Allah berlaku bagi semua orang. Biarlah itu menjadi motivasi bagi setiap kita untuk juga kemudian mengutamakan tindakan kasih bagi semua orang apapun latar belakang kehidupan mereka.
Biarlah sikap hidup yang benar menjadi cerminan kita sebagai pengikut Kristus. Dan berdasarkan itu semua, nama Tuhan terus dimuliakan. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.